kaya raya tajir melintir. Oh iya. Nah, kemudian yang ketiga pasti bersama anak yatim naik haji umrah. Ya. Itu yang tiga Pak Haji. Kalau Bapak udah praktekin ilmu RDI belum? Sudah lebih 1 tahun Pak Haji. Apa yang Bapak udah praktekin? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi dengan daun pandang, salat tahajud, baca Quran. Kemudian kabulia, ba'diyah, itu tidak pernah bolong. Nah, baca Quran bisa gak 12 juz? Oh, enggak mampu Pak Haji. Baru berapa? Baru tak 3 juz, 5 juz. Tapi alhamdulillah selama saya praktekin RDI sudah beberapa kali khatam. Kemudian dia kablianya tidak pernah bolong. Alhamdulillah. Kalau maksain baca Quran 12 juz semalam bisa gak? Selama 15 hari saya praktekin ilmunya RDI Pak Haji. Datang anugerah, jatuh dari pohon rambutan, jatuh patah. Patah? Iya, patah. Patah dari mana? Jatuh dari mana? Dari pohon rambutan Pak Haji. Oh naik? Iya. Kenapa suruh naik? Kalau bisa turun. Berapa hari yang lalu Bapak? Saya praktekin ilmunya Pak Haji tanggal 9 bulan 5 tahun 1924. 2024. Nah, jatuh 15 hari setelah meraktekin. Jadi ini udah pakai tongkat udah berapa lama? Sudah lebih 1 tahun Pak Haji. Setahun? Iya, setahun. Belum sembuh? Artinya sudah bisa jalan pelan-pelan. Dengan alhamdulillah celana dalam tidak ada lain. Iya, Bapak pasti punya istri gak? Punya. Kalau alat kelamin istri diremes mau gak dia? Itu juga Pak Haji. Mau? Iya. Ya udah remes alat kelamin istri dibalurin di kaki. Remes alat kelamin istri dibalurin di kaki. Diremes alat kelamin istri dibalurin di kaki 9 kali pagi, 9 kali siang atau malam atau mau tidur. Umur Bapak berapa? 64. Nggak sampai 64, nanti Bapak bisa lari. Dibalurin pakai alat kelamin istri. Bapak yang remes. Iya. Remes 9 kali, balur. Remes, balur. Itu mami Pak Haji, saya tidak lakukan. Apa? Itu mami saya tidak lakukan. Oh, enggak. Celana dalamnya saya sudah Saya dalamnya siapa? istri. Istri? Iya. Oh iya. Yang manjur pakai alat kelaminnya istri langsung atau istri suruh duduk di sini, gosok, serot kayak es serut. Serot kayak es serut. Amin. Serot kayak es serut 9 kali. Iya Pak Haji. Nanti Bapak bisa lari. Iya Pak Haji. Normal. Alat kelamin istri itu super manjur. Dia kayak ada magnet. Kayak ada magnetnya. Manjur. Obatnya itu. Nah, kalau Bapak mau kaya raya, duitnya banyak, tidak ada serinya, Bapak paksain baca Quran wajib 12 juz kalau malam. Kan Bapak udah baca 5 juz. Ah, nanti ajarin bos cara bacanya bos. Biar di Bapak dengerin bacanya. Iya, izin Bapak. Iya. Bapak sudah mampu baca 5 juz semalam. Alhamdulillah. Mulai jam 1 sampai terbit matahari. Iya Pak Haji. Sampai terbit matahari ya. Jadi ada subuh, lanjutkan sampai maksimal terbit matahari. Kalau sudah 5 juz, Bapak bacanya kecepatannya ditambah. Kecepatan membacanya ditambah. Cara membacanya. Jadi intonasinya dibiasakan dulu, dibiasakan, dihabitkan menjadi kebiasaan. Bapak membacanya baca cepat. Jadi bukan baca lambat. Sedang tapi cepat, tetapi makhraj hurufnya enggak lepas, tajwidnya enggak hilang gitu. Produknya tetap bagus ya. Jadi dengan caranya gimana? Bapak harus melatih dengan
bacaan ayat-ayat yang Bapak hafal dulu, pendek-pendek. Surat-surat pendek. Oh, iya. Contoh surat yang terpendek. Terpendek. Apa surat terpendek? Al-Kautsar. Pasar. Itu kalau ditulis di 10. Al-Quran kan satu baris lebih setengah. Jadi 1,5 baris. Nah, kalau Bapak Ntar kalau ada ayam yang kayak kemarin bacaannya saya mau, itu kalau ada Bapak leher bisa saya baca mau. Inna Leher mau. a'toina itu Buat saya aja. 10 kali dalam 1 menit, Bapak akan mampu baca 1 jam 3 juz. Contohnya Bapak kalau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'toinakal kautsar, itu semalam paling dapat 2 juz ya. Kalau nah, ini untuk latihan intonasi Bapak. Jadi Bapak kalau intonasinya dicepatkan, cara bacanya dicepatkan, menjadi kebiasaan kita baca seperti itu. Jadi harus dites nanti Bapak 1 menit dapat berapa kali baca Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau bisa bacaan inna a'toina itu sekali napas, sekali tarikan napas. Inna ta'inakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, itu Bisa. menjadi kebiasaan. Jadi nanti Bapak baca Qur'annya 1 baris itu sekali nafas. Nah, kalau sudah terbiasa begitu akan jadi kebiasaan, Pak. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu 1 menit bisa lebih dari 10. Nanti kalau kita sudah terbiasa baca Qur'annya 1 baris 1 tarikan napas, itu bisa 3 juz 1 jam. Berarti kalau mau 12 juz Bapak butuh waktu 4 jam. Berarti jam 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Tapi kalau plus istirahatnya, ngopi dulu, istirahat dulu, nggak langsungan ya. Mungkin batal, perlu wudhu dulu. Katakan sampai jam 6, setengah 6 terbit matahari. Ya, berarti kalau waktunya 5 jam, kesempatan kita baca, kita ada kesempatan istirahat. Bisa? Bisa. 1 tarikan. Bisa Pak. Bisa. 1 tarikan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 1 baris lebih itu. Sekali napas. Jadi bisa 1 baris 1 halaman 15 kali napas. Kan 15 baris itu kalau 1 halaman 1 menit. Pertama 1 kali 1 malam. Tapi setelah anugerah datang, tidak bisa mampu lagi karena duduknya. Nah, duduk Sambil di bangku. Duduknya jangan di bawah. Di bawah, di atas. Di atas atau di atas gini duduknya, dari kursi yang empuk gini, meja, Qur'annya yang gede. Nah, kalau ada sandarannya bablas ini, ngantuk. Jangan ada sandarannya, duduknya yang kayak gini, ya. Jadi kalau bablas, ini nanti. Bisa Pak? Bisa. Praktekin ya. Paksa harus berlatih, ditarget Pak Haji 12 juz, pasti bisa. Ini bangkunya enak gak buat duduk? Ya. Itu bangkunya enak gak buat duduk? Enak. Mau dibawa ke Makassar? Terlalu jauh. Enggak lah, ntar kameramen bawain. Dipaketin di itu pesawat ya. Di kilo, berapa kilo ya? Kalau enak dibawain bangkunya. Yang penting Bapak bisa baca Quran.
Jadi Bapak paksain harus baca Quran 12 juz. Kenapa sih Pak Haji harus maksain baca Quran 12 juz? Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf baca Qurannya khatam 30 juz setiap malam. Nah, minimal Bapak 12 juz. Biar saya mau di bulan Juli ini Bapak harus 10 miliar tanpa harus kerja. Amin. Nanti Bapak 10 miliar bisa buat modalin usaha apa aja dari situ. Bulan berikutnya cair lagi 10 miliar. Cair lagi 10 miliar, begitu. Cuman maksain itu aja. Baca Quran. Tadi udah diajarin, mulai bisa belum caranya baca Qurannya? Sudah paham, sudah paham. Nah, dari sifat 18 itu masih ada berapa sifat yang ada di Bapak? Coba dari 18 sifat. Yang sering muncul ini Pak Haji. Jadi saya belajar di sini yang 8 sifat untuk menghilangkan semua ini yang 18 sifat yang terakhir. Karena mau tak mau sering muncul. Muka jutek. Iya, muka jutek kalau berak. Oh, muka Jadi berak. saya usahakan ketawa kalau keluar berak. Itu salah satunya untuk menghilangkan yang 18. Itu susah dihilangin. Susah Ya. untuk saya. Itu dari muda begitu. Iya, Muka berak itu dari muda. dari muda. Dari muda. Iya. Jadi saya belajar di sini untuk menghilangkan semua 18 sifat. Udah mulai latihan menghilangkan udah. Sudah lama Pak Haji. Bisa gak dihilangin? Bisa hilang Pak Haji. Bisa. Iya. Alhamdulillah. Yang mana yang susah? Yang susah ini, yang muka sentuh. Muka suntuk, Yang muka jutek. Karena biasa tidak disadari, biasa kita muka sentuh dalam sendiri. Jadi saya usahakan kalau akan muncul, saya harus ketawa dalam misi. Senyum gak bisa? Senyum gembira. Senyum. Alhamdulillah. Senyum gak bisa? Bisa Pak Haji. Gimana? Bisa Senyum. Begini senyum. Iya. Jadi Bapak paksain yang 18 nggak boleh ada. Saya usahakan Pak Haji. Udah mulai latihan belum ngilangin sifat 18? Sudah lama saya 1 tahun saya latihan Pak Haji. Bisa gak ngilangin sifat 18? Bisa. Kenapa tidak? Benar. Benar. Satu pun tidak ada yang Satu pun saya bisa hilangkan semua. Di sini saya belajar ini. Karena saya perhatikan kalau itu yang lain-lain biasa kadang nanti ada lawan cerita. Ya. Kalau ini biasa muncul sendiri dalam diri kita sendirian di dalam WC. Oh, Biasa kita tidak sadari, enggak sentuh. ya. Berarti bisa sifat 18 dihilangin. Tapi pasti bisa Pak Haji. Bisa. Iya, seandainya tidak bisa saya tidak injak rumah air daya di sini. Jadi ini udah latihan setahun nih. Setahun Pak Haji. Mulai tanggal 9 Mei 2024 Oh iya. sampai sekarang. Hanya karena ada yang gangguan anugerah Ya. dari ketetapan Allah. Terpaksa saya jalani, syukuri nikmat. Jadi ini dipasang pen apa diurut? Tidak diurut Pak Haji. Hah? Itu di celana dalam istri. Ini Iya. nggak pasang pen juga? Tidak sampai. Pokoknya tidak berbekas Pak Haji. Nggak berbekas? Tidak berbekas bahwa sudah patah. Oh, Hanya memang masih ngilu. ngilu. Iya, karena memang umur tua. Coba dibalurin pakai alat kelamin istri. Manjur banget. Pak Haji. Nanti saya tiba dari Istri mau kan? mau Pak Haji. Oh iya, kalau nggak mau kita impor dari sini. Ada Mbak Betina di sini. Pasti mau Pak Haji. Bos, terangin coba. Sifat 18 nggak boleh ada, satu pun nggak boleh. Ini masih ada satu. Masih Pak? Iya, itu Oh, yang iya. sering itu enggak Muka berak. Iya. Karena biasa tidak disadari. Keluarkan pas bareng berak. Iya. Iya, Bapak. Kalau orang bermuka berak itu pasti bawaannya murung. Murung. Betul ya? Iya. Oh iya. Berarti nggak satu Iya. dong. Bawaannya murung nggak? Murung. Mukanya berak, mesti pandangannya murung. Kelihatannya pasti kayak orang jengkel. Jengkel. Iya, ada yang Iya, kayak jengkeli. jengkel. Betul. Iya. Jadi pasti akan menular.
Ya kan? Jadi sikap kita, sifat 18 itu ada satu saja, itu akan menular ke sifat-sifat yang lainnya. Karena itu virus penyakit hati pasti akan membawa ke apa ya? Habit kita, membawa ke karakter. Karakter fisik akan terbawa dari pancaran hati. Jadi kenapa muka suntuk sama Pak Haji ditaruh di paling bawah, paling akhir? Karena itu pancaran hati. Kalau itu tertera mulai satu gundah, gelisah, murung, sedih, sampai terakhirnya itu ujung-ujungnya orang yang punya itu pasti mukanya suntuk. Itu sudah maksimalnya. Penyebab muka suntuk itu adalah gelisah. Penyebab orang mukanya suntuk itu murung. Penyebab muka suntuk itu gundah. Penyebab muka suntuk itu mikir. Betul Pak? Iya. Jadi maka Pak Haji sampaikan jangankan 18, satu pun tak boleh ada. Tak boleh ada karena akan mempengaruhi seluruh sikap mental kita. Karena itu bentuknya virus. Betul Pak ya? Jadi satu pun tidak boleh. Karena ibarat contoh, Bapak bawa mobil kena pakunya 18 di ban. Bisa nyampe ke hajat Bapak, ke tujuan yang Bapak mau capai enggak? Tidak bisa. Maka pakunya harus dicabut, harus ditambal dulu. Bahkan satu pun tidak mampu menghantarkan kita ke tujuan kita. Menjadi penghalang hajat kita terkabul, menjadi penghalang kita mencapai tujuan. Ekstrimnya Pak Haji nyampaikan itu, yang dikatakan Pak Haji, jangankan 18, jangankan satu, ban itu bocor alus pun tidak boleh. Tidak kena paku tapi bocor halus. Akhirnya kempes nggak ban bocor halus? Nggak ada kena paku tapi luka kecil saja. Lama-lama habis. Betul. Apa itu bocor halusnya hati dari sifat itu? Khawatir, ragu-ragu, was-was, bertanya-tanya, apalagi mikir, apalagi jatuhnya terus akhirnya mikir gitu. Jadi kenapa Pak Haji menekankan kita sifat 18 itu menjadi dasar utama, pondasinya kita untuk hajat terkabul, Bapak. Karena dengan kita hatinya terbebas dari sifat 18 itu, hati kita menjadi positif. Isinya apa yang kita tanam gantinya? Senang, gembira, bahagia, ceria, tertawa, riang, cinta, kasih, kasih sayang, terima kasih, bersyukur. Isinya itu yang ada di dalam hati. Kalau orang yang seperti itu, maka wajahnya tidak lagi muka suntuk, tidak lagi muka berak. Maka wajahnya mesti wajah yang ceria, tersenyum. Maka lah Pak Haji nyampaikannya harus tersenyum. Mana senyumnya? Nah, harus tersenyum. Akhirnya ini pancaran hati. Itu mempengaruhi hati urutannya Pak. Dengan hati kita yang gembira, hati yang positif, maka otak kita, pikiran kita menjadi positif, menjadi senang, gembira, cerdas, tidak kusut pikirannya. Pikiran-pikiran positif, bukan pikiran-pikiran jorok.
Karena pikirannya positif, maka ucapannya jadi positif, jadi baik. Maka senyumnya juga senyum dari hati, bukan senyum SOP, senyum yang dipaksakan. Senyum, hatinya bergedut tapi dipaksa senyum oleh sistem. Ketemu tamu yang penting senyum. Jadi senyumnya hanya sekedar. Nah, gitu doang. Bahkan miring senyumnya, nggak seimbang kiri kanannya. Nah, kalau pikirannya positif, ucapannya positif, maka tindakannya, aktivitasnya, actionnya, baik action body maupun pancaran wajahnya juga ikut positif. Maka dengan demikian Bapak, ilmu Pak Haji yang disampaikan ini dengan kita bersih itulah ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji, rezeki yang mengejar kita, bukan rezeki yang harus kita kejar. Kenapa? Karena dengan kita riang, gembira, bahagia, bawaannya bagus, penampilan senyumnya bagus, gembira, orang jadi senang, tertarik untuk kerjasama dengan Bapak, nitipkan modal ke Bapak juga percaya, yakin, dititipin, Pak titip, kelola dengan baik. Tambang emas dengan pengalaman yang Bapak miliki, kelola. Produksi, kelola. Gitu, isinya begitu. Karena dengan kita positif itu seperti halnya kita menanam bunga, maka kupu-kupunya yang datang tuh, langsung datang kupu-kupunya. Kupu-kupu akan datang. Kalau kita ngejar kupu-kupu capek, lelah, lebih baik kita menanam bunga. Keindahan bunganya enak di hati, rezekinya kupu-kupunya juga datang. Kalau di Al-Qur'annya itu Allah memerintahkan, memesankan dengan sangat Pak tentang sifat itu. Bahasa bebasnya, bahasa bebas, terjemahan bebasnya, kalau kamu mau beruntung, bersihkan hatimu, jaga hatimu. Di surat As-Sams, wasamsi waduhaha, nanti Bapak akan ketemu ayat yang bunyinya qad aflaha man zakkaha, maka kamu akan beruntung. Jadi kalau kamu mau beruntung maka harus di zakkaha, harus bersihkan hatimu. Sama enggak yang disampaikan Pak Haji dengan ayat tadi? Sama. Tapi kalau sebaliknya, Bapak yang sebaliknya, yang dipelihara Bapak yang itu, wa qad khaba man dassaha, dan pasti sungguh niscaya kamu akan jatuh, salah melangkah, selalu rugi. Kalau apa? Dassaha, kalau kamu mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Kotornya hati dengan apa? Sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat 18 itu. Sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat 18 yang dirangkum Pak Haji menjadi dominan di kita, maka kita akan merugi. Jadi langkah kita selalu salah. Melangkah ke kiri salah, melangkah ke kanan salah, melangkah ke depan salah, mundur ke belakang juga salah. Sari Pamarican. Salah saja kita. Karena apa? Yang menyebabkan kita tidak mendatangkan keuntungan, karena kita dasaha, mengotori hati. Hatinya jadi kotor. Maka kalau kita mau beruntung, selalu beruntung, apa tadi Pak? Bersihkan hati. Maka itu harus dibuang jauh-jauh. Kuncinya. Saya berusaha ya. Harus. Saya berusaha kubur di lautan yang luas. Kubur.
Sifatnya saja, orangnya jangan. Orangnya jangan. Sifat-sifat inilah yang 18. Iya. Dilarung nanti. Saya berusaha untuk mengubur di lautan yang luas. Dilarung. Buang jauh-jauh. Ada yang dominan berapa itu yang setelah kita kaji itu yang paling dominan di apa Bapak? Sebelum saya belum amalkan ini sifat yang 18 yang sering muncul ini Ngeluh, mikir, dua, cerewet, cerewet, tiga, kemudian komen, urusannya orang urusin, itu yang sering gundah. gundah, dengan sedih itu. dan sedih. 6. Ya. Maka itu dengan Tapi saya alhamdulillah selama saya artinya terbuang jauh-jauh, biar marah orang datang, biar tuh aku kap, ya, biar mau saya kau marah. Yang penting hati saya tidak marah. ya. Jadi Bapak cara membersihkannya itu Bapak dari sifat 18 yang ada itu bersihkan dengan cara sholat taubat 18 maghrib sampai dengan Alhamdulillah. isya. Alhamdulillah. 18 salam ya, bukan rokaat. 18 30-an. salam. 30-an rakaat. Ya, jadi niatkan satu-satu. Bersihkan mulai nomor 1. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka gundah. Allah. Sampai ke yang terakhir karena saya suka bermuka suntuk. Yang dominan tadi Bapak ada 6, Bapak boleh ambil 5 saja. Gundah, gelisah, murung, sedih, mikir. Itu 5-5-nya itu Bapak tambah dari 1 tadi, Bapak sholat taubatnya 10, 10, 10, 10, 10, jadi 50. Waktunya boleh habis isya diborong semua habis. Bapak sholatnya sambil duduk tidak apa-apa Pak, kakinya sakit, duduknya duduk, jangan duduk di lantai, nanti terlalu berat nopang, ini lama nanti. Mampu. Ya, jadi Bapak duduk begini aja. Allahu Akbar, rukuk, Biasa duduk bersih lagi di bawah. Saya ganti-ganti. Biasa ganti bisa di bawah, bisa di atas, ya disesuaikan aja ya. Kalau capek ke bawah itu. Boleh habis isya, nanti habis subuh, terbit matahari bersamaan waktu syuruk, sebelum mau habis duha juga barengan duha, bareng duhur, sebelum asar dicicil 10 apa 20, 10, 10. Biasa selesai sampai di isya. Ya, selesai habis isya. Ya, bagus. Jadi kenapa 68? Karena Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki mempraktekkan ngamalin sholat taubatnya 57 salam, beliau hajat terkabul 21 miliar. Jadi kalau Bapak amalkan sholat taubat ini 50 plus 18 salam berarti 68 salam sehari semalam, Bapak pasti lebih banyak terkabulnya. Ada pertanyaan Bapak ke Pak Haji untuk dipraktekkan yang ini atau yang lain? Kalau masalah praktikannya saya sudah lakukan semua. Tinggal artinya harus dengan keyakinan penuh tanpa berharap. Jadi semua ini kita lakukan karena Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, peribadatanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi ta'ala. Semuanya itu karena Allah. Tadi kita tidak berharap, sudah melaksanakan, ngamalkan ibadah yang diajarkan Pak Haji, ya sudah, tidak berharap, bukan karena biar cair hajat, tapi Bapak kerjakan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu namanya tidak berharap. Tapi kalau Bapak habis sholat, wah nanti kapan ya cair ya, dengan ini nanti gimana ya cairnya ya, nah itu dipikir terus. Begitu kerjakan yang lain. Fa'idha farogta fansob wa ila rabbika farghab. Jadi setelah mengerjakan satu pekerjaan selesai, kerjakan lagi pekerjaan yang lainnya. Nah, di samping itu Bapak tinggal satu yang cair 10 miliar, syaratnya tinggal satu. Bapak nggak boleh ingat masa lalu. Tahu gak ingat masa lalu? Yang udah berlalu nggak boleh diinget-inget. Apakah itu negatif, apakah itu positif, apakah itu jelek, apa itu bagus, nggak boleh. Udah nanti cair 10 miliar tiap bulan. Sambil diajarin nyentongin duit 10 miliar per bulan. Mana? Ajarin. Nyentongin. Ya Bapak, ini samping Bapak ngamalkan aktivitas yang diajarkan Pak Haji tadi, Bapak bisa visualisasi, mensugesti diri, mengafirmasi. Nah, afirmasi, paham ya? Untuk uang ini datang kepada Bapak. Caranya datangnya, jangan bayangkan nanti Allah mendatangkannya seperti apa, ujuk-ujuk ini, ya nggak tahu, mungkin lewat emas, mungkin lewat tambang, mungkin lewat tanah, mungkin lewat apa, nggak usah dipikirkan. Yang penting kita berbuat, kerjakan, sudah letakkan. Besok nanti ulangi lagi, letakkan. Jangan menjadi pengharapan, ya. Berbuat saja ya. Bisa kan maksudnya, paham kan? Bisa. Jadi lepaskan. Artinya legowo. Jadi kalau seperti anak Bapak minta, oh iya sudah diiyani, nggak usah ngerengek terus. Kapan Pak dikasih, kapan dibelikan HP, kapan Pak? Jengkel nggak? Jengkel, jadi jengkel akhirnya, jadi murka. Udah, oh iya, nanti kita kan berpikir sendiri caranya bagaimana agar HP anak ini terwujud. Apakah pinjem rentenir, apakah jual simpenan emas atau apa, yang penting bisa nurutin kemauan anak. Anak kan tidak perlu tahu dari mana Bapak akan membelikan HP. Betul? Iya, kita ke awal juga seperti itu. Paham ya? Jadi kita nanti ada teksnya, Bapak bisa kembangkan sendiri bahasanya. Ini saya contohin, teksnya ada, nanti dikembangkan dalam bahasa Bugis sendiri juga. Bahasa sehari-hari. Bahasa Goa. Sama Makassar. Makassar. Boleh. Legowo. Nanti di sana legowa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, nyentongnya ke dalam. Nyentongnya ini ke dalam begini. Sini. Atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng atau panggilan di sana yang
bagus apa disesuaikan. Ini contohnya ganteng, cantik, bersayang, ganteng datang ya, ganteng datang Rindu. datang bulan ini ya ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening juga boleh. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang sebanyak-banyaknya dari manapun juga. Dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, dari Timur Tengah, dari Amerika, saya perlu uang 10 miliar ya bulan ini. Bulan ini ya, saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ke rumah saya sini, kawanmu dari manapun juga, saudaramu dari manapun juga, yang sebanyak-banyaknya. Bisa datang ya, bisa ya datang bulan ini. Bisa, pasti bisa, pasti bisa. Bisa begini. Boleh. Bisa datang dari segala penjuru mata angin. Bisa. Iya, boleh kembangkan saja. Boleh. Boleh. Dari mana saja. Luar negeri, dari arah mana saja boleh datang. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Dan harus bisa. Cair ya 10M ya. Amin. Harus. Amin. Kakinya dibalurin pakai alat kelamin istrinya ya. Sembuh total ya. Bagus, Prabu. Oh ya, Pak. Ya. Sehat. Sip. Semangat. Bisa, Pak? Bawa tas. Ada tas. Ada di masjid. Di masjid. Tasnya jangan ditinggal-tinggal di masjid. Ya, hati-hati. Kalau ada barang-barangnya jangan ditinggal. Ada di teman. Ada di teman. Teman kenal di sini apa teman? Teman dari Makassar juga. Itu teman yang dari Makassar Pak Haji. Nanti di sini baru saya kenal. Kenal di sini. Dia pertama datang hari Selasa dari Semarang. Semarang ke Jogja, ke Bogor. Nah bilang habis untuk laku pakai privat dari Pak Haji. Saya bilang nanti lain kali. Iya. Itu sudah diatur. Iya. Terkabul ya. Aduh. Iya. Ya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Digosok pakai celana dalam. Ada aja. Jatuh dari orang nggak musim kan, lagi nggak musim sekarang kan. Iya. Setahun yang lalu. Oh, sudah baru masih kemarin ya. Setahun yang lalu. Coba silakan Pak. Jo, duduk. Tinggal di mana? Pakai ini, Pak. Tinggal di Riau Pak. Di Riau. Kesini sama siapa? Anak ini. Sama anak. Bapak sehari-harinya apa kegiatannya di Riau? Saya sekarang udah nggak kerja lagi. Tidak. Pensiunan penjaga sekolah. Pensiunan penjaga sekolah. SD, SMP, SMA. SD. SD. Jaga sekolah SD tuh kerjanya jagain atau nyapu, ngepel, buka pintu Nah, gerbang, itulah. nyapu. bebenah, Iya, macam-macam. bersih. Nukang-nukang kayu apa segala macam, betulin bangku, buka kunci pintu. Itulah pokoknya kebutuhan di SD gitu, bersih-bersih semua. Nah ini setelah pensiun tinggal di situ atau keluar dari sekolah situ? Masih dulu kan maksudnya saya dulu karyawan. Nah, Iya. karyawan itu terus ngajukan pegawai diterima gitu. Terus setelah pensiun ya saya udah nggak kerja. Orang rumah masih kerja karyawan sekarang.
Ya, gitu. Jadi orang rumah masih kerja, saya udah nggak ngapa-ngapa. Sekarang tinggal di sekolah itu atau enggak tinggal di sekolah itu? Di dekat sekolah memang, di dekat sekolah, tapi di lokasi PT. Di lokasi PT, karena sekolahnya dekat PT. Ya di PT gitu sekolah. Oh, sekolahnya milik PT. Iya, ya. Sekolahnya milik PT. Sebenarnya udah negeri. Swasta, negeri. Negeri, cuma di lokasi PT. Oh iya. Jadi ini Bapak tinggal di rumah sendiri atau di rumah PT? Di rumah PT. Di rumah PT. Iya. Jadi yang gantiin Bapak kerja di sekolah itu siapa? Itu ada dua Orang lain atau keluarga? Bukan keluarga. Orang Ya, lain? Ya kawan-kawan gitulah, kawan dekat istilah. Oh iya. Bapak udah nggak kerja di sekolah itu dapat pensiun atau sudah tidak dapat gaji dari sekolah? Masih ada, Dapat. masih dapat Sebulan dapat berapa dari sekolah setelah pensiun? 2.200.000. 2.200.000. Dulu sebelum pensiun dapat gajinya berapa? Dulu sebelum pensiun tuh karena ada tambahan honor ya sekitar Ada 100 juta. paling 200 juta ada. 3.500.000. 3.500.000. 3.500.000. Itu 3.500.000 tuh kerja berapa tahun tuh? Udah kalau boleh tahu. Oh, Dari itu usia berapa Bapak? Dari tahun 2000. Ya. Nah, tapi ya kan dulu kan belum sampai segitu gajinya. Ya. Lama-lama udah sampai. Jadi Bapak mulai kerja tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi tahun 2000 tuh sekitar umur 30 tahun. Bapak lahiran tahun berapa? Tahun 64. 64. Iya, Berarti tuh 1964. tahun 2000 tuh Bapak di umur Umur sekitar 40-an lebih. 40-an lebih. Nah, sebelum tahun 2000 Bapak kerja apa? Masih di Jawa. Di Jawa, Tani lah, tani. di tani. Kok bisa nyampe ke Riau? Gimana ceritanya dulu? Lah, kan kepingin merantau gitu. Ya. Gimana caranya orang bisa berkembang, bisa punya rumah gitu kan. Ya, Nah, jadi itulah berusaha merantau sama keluarga istri gitu kan. dari Jawanya mana? Wonosobo. Dari Wonosobo. Iya. Akhirnya ikut transmigrasi ke Riau. Bukan transmigrasi, apa itu? Karyawan PT. Oh, ikut karyawan PT ke Riau. Riau di Minamas, namanya PT-nya Minamas Gemilang. Minamas Gemilang tuh produknya apa tuh? Sawit. Oh, kelapa sawit. Kelapa sawit. Oh, Bapak ikut perusahaan kelapa sawit. Iya, iya. Minamas. Di sana Bapak dapat apa ikut ke Minamas ke sana ke Riau? Dapat apa dari Wonosobo? Nggak dapat apa. Hah? Nggak dapat apa ya, dapatnya paling ya. Kerja aja. Iya, kerja. Tinggalnya ngontrak atau dikasih sama Ya, perumahan kebun. perumahan Iya, kebun. jadi ya. Nah, Bapak di sana dapat di Minamas tuh kerjanya apa? Kalau saya dulu memang saya kan termasuk jiwa seni. Jadi dulu saya kerjanya tukang melukis, membuat tuh huruf-huruf seperti ini, huruf-huruf cetak gitu di pamflet-pamflet. Contohnya di kantor berapa gitu kan, di kantor divisi apa kantor apa gitu. Saya yang bikin dulu waktu itu. Jadi saya memang kerjanya itu waktu masih penjaga sekolah pun masih dipanggil seperti itu juga. Walaupun double kerjanya di sekolah, tapi kalau ada perlu di lapangannya dipanggil. Keahlian. Ya, Ini berarti pekerjaan keahlian. ya, ya dulu. Berarti bisa melukis. Dulu bisa. Bisa nggak dilukis? Itu pelukis Pak. Ini pelukis. Iya. Kalau ini penangkis. Tapi pelukis saya itu ya umpamanya nulis gitu. Kalau pelukis itu umpamanya gambar foto gitu ya nggak ciples sih. Nggak bisa ya. Harus lihat langsung kayak gini ya. Nggak kalau langsung nggak bisa. Ya, nanti kita siapin kertas sama pulpen dilukis ya. Posisinya dia lagi tidur. Terus anak berapa? Anak 3.
Paling besar. paling besar perempuan di Jawa, ikut ikut nenek. Sekarang udah punya suami, udah punya anak 1. Nomor 2 lahir di Sumatera ini. Ini lahir di Sumatera. Nomor Terus 2. ada adiknya ini laki juga. Lahir di Sumatera juga, Ya, di Riau. ya. Ini yang nomor 2. Terakhir apa sekolahnya? Ini SMK. Hah? SMK. SMK. Udah lulus. Udah, Pak. Tahun berapa? Tahun ini. Ini baru ini. Oh, 2025. Ya. Yang nomor 3 apa kegiatannya? Sekarang baru masuk SMK juga. SMK ini juga, SMK juga, Pak. melanjutkan ini tamat terus adiknya masuk. Oh, iya. Ini Bapak tahu RDAY dari mana? Saya tahu RDAY itu udah lama Pak, dari YouTube. Iya. Kira-kira berapa tahun yang lalu? Tahun 2023 bulan November. 2023 bulan November. Iya, tapi saya kepengen ke sini memang nggak kabul-kabul, belum kabul-kabul. Kenapa kok nggak terkabul-terkabul? Ya. Dari Riau ke sini nggak terkabul-terkabul, kenapa? Karena saya itu kena penyakit. Dulu kan saya sibuk berobat paru-paru. Oh, sakit paru-paru. Jadi sakit paru-paru, terus mata katarak. Ini terakhir kena mata katarak. Sebenarnya mau ke sini ya nunggu dioperasi dulu. Lah ini bulan 3 semalam 2025 itu saya udah operasi yang katarak yang kedua. Ini baru sekarang bisa ke sini. Nunggu itu sebenarnya Operasi kataraknya di mana? di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Iya. Sakit paru-paru udah berapa tahun? Tahun 2015 bulan 12 mulai sampai sekitar setahun yang lewat. Ya, maksudnya udah kurang ini katanya sembuh gitu kan. Mungkin sekitar setahun lah sembuh. Ya. Jadi dari 2015 sampai waktu dekat ini ya memang itu sakit paru-paru, berobat gagal, nggak mempan obatnya. Jadi setiap minum obat makin kambuh, makin baring, makin ngedrop, makin nggak sanggup, terus berhenti obat. Tuh. Nah, di akhirnya sampai 4 kali gagal ke rumah sakit. Gagal karena setiap mulai minum obat, mulai baring, nggak tahan. Makin batuknya kuat, makin lemah badannya, nggak bisa bangkit. Nah, itu. Iya. Nah, ini kok sekarang bisa maksain jauh-jauh dari Riau, mata katarak, sakit paru-paru, kok bisa maksain hari ini dari Riau berangkat ke Bogor. Gimana ceritanya? Karena dari dulu memang saya mimpi. Saya harus datang ke RDAY gitu. Ya. Cuma masalah kapannya saya nggak tahu. Yang penting harus gitu. Harus. Berarti tekad kuat, Ya. tekad bulat. Ya. Nah, maksud saya, hajat Bapak bisa nggak dibikin tekad bulat, tekad kuat seperti Bapak tadi? Tekadnya harus ke RDAY, Ya. harus ketemu Pak Haji Dwi Susanto, Ya. harus pasti ketemu Pasti. Pak Haji Dwi Susanto, pasti ke Pasti. Bogor, Ya. pasti ke Bogor. Nah, Pasti. bisa nggak hajat Bapak dibikin tekadnya bulat, bikin tekadnya yang kuat, Bisa. biar hajatnya terkabul? Kan nih Bapak terkabul nih, ketemu saya. Ya. Nah, kalau boleh tahu, apa hajatnya Bapak maksain ke RDAY hari ini jauh-jauh dari Riau Pekanbaru? Saya ini kan keadaan badan lemah, jadi saya vertigo. Saya walaupun udah berobat sekian lama itu vertigo masih sempoyongan, jalan-jalan masih sempoyongan. Jadi napas masih ngos-ngosan. Jadi lemah, badan masih lemah. Saya mau bantuan Pak Haji supaya saya itu tenaganya kembali pulih sehat, bisa beraktivitas segala keperluan yang hidup. Jadi Bapak usianya sekarang 61.
mungkin ya. 61. 61 jalan. Hajatnya Bapak kalau bisa usianya 61 tapi kesehatannya seperti usia 21 tahun. Pokoknya sehat. Iya, kayak umur 21. Ini masih umurnya berapa, Mas? Hah? 19, Pak. Yaudah, umur 61 seperti umur 19. Caranya gimana? 1. Istri bangun tidur sebelum pipis wajib cebok alat kelamin istri. Airnya ditampung. Air cebokan alat kelamin istri diminum sama bapak, dimasak, bikin teh, kopi, dibikin buat masak nasi, Ya. dibikin buat nyayur lodeh, nyayur opor, nyayur apa aja. Airnya pakai air cebokan alat kelaminnya istri, buat bacem tempe, bacem tahu. Saya minum. Bapak yang minum, anak-anak minum juga boleh. Iya. Tapi yang utama buat bapak, biar bapak sehat. Itu obatnya. Minum, makan, masak, pakai air cebokan alat kelamin istri tercinta buat bapak. Semuanya boleh, gak minum makan boleh. Tapi yang utama buat bapak, biar bapak sehat. Bukannya pipis, bukan sebelum pipis. Terangin. Air cebokannya terangin nih, Iya, terangin, Bapak. diterangin. Untuk cebokan itu maksudnya bukan pipis atau BAB dulu baru pipis ditampung, Dicebok. bukan. Tapi saat alat kelamin bapak, kelamin istri itu sedang bersih sebelumnya pipis. Jadi masih Di bersih. Iya. Ya, masih Iya, bersih. Bapak istri yang bikin tadi kampung. ditampung. Nah, ditampung, ini tampungannya taruh bawah, boleh sambil berdiri ya kan, kalau di ini berdiri sebelum pipis. Kalau pipis krocok sono. Jadi disiram sambil digosok-gosok, disiram, tapi tanpa pipis. Iya. Pipisnya jangan sampai ke sono. Iya. Airnya boleh air yang Bersih. bersih, Iya. tidak dari keran, air yang siap minum bawa juga boleh. Berdiri. Nah, kalau istri yang bikin kan Iya. sambil ucap hajat. Iya. Ya, sambil ucap hajat. Bismillahirrahmanirrahim sambil digerucuk. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit suami saya nama bin, Iya. wasilah air cebokan ini yakin pasti sembuh normal seperti sedia kala. Iya. Dari kalau Bapak bikin juga boleh. Bapak juga sama. Nah, siram. Jadi sebelum pipis. Untuk masak nasi, bikin kopi Bapak kalau minum kopi, bikin teh kalau Iya. minum teh, Iya. bikin susu kalau minum susu, masak sayur, ngerebus singkong. Iya. Bisa jelas Pak ya? Bisa jelas. Tak ada teksnya nanti diganti ya. Oke. Diganti nanti teksnya. Kalau ini teks untuk mengeluarkan, kalau teks bahasanya aja diganti ini ucapannya, terus ini semua yang badan suami saya jadi sehat, normal, sehat. Ganti, dirubah. Iya. Nah, nanti Bapak kan sehat. Bapak minum setiap hari. Usia Bapak 61, berarti selama 61 hari. Iya. Kedua,
untuk Bapak yang sakit paru-paru, Bapak di sana di Riau di Pekanbaru ada gak susu kambing beku, susu kambing segar, bukan yang bubuk. Kalau bubuk mah bohong, yang segar, yang cair, yang beku. Itu yang dibeli di toko-toko? Belinya di peternakan. Oh. Jadi kambing yang baru ngelahirin diperes. Nah, nanti Bapak minum. Sehat pakai susu kambing itu. Nah, Bapak rencananya di sini berapa lama? Bapak berapa lama kalau di sini? Seminggu, 2 minggu, Ini sebulan? Kalau Bapak mau sebulan, bukain Den, satu Den, makan sekarang. bagaimana? Kalau Bapak mau sebulan di sini, Bapak tinggal di sini sebulan. Nanti saya kasih tempat penginapannya gratis. Nanti Bapak minum susu kambingnya itu ada di kantin. Pagi minum segelas. Mau tidur sore minum segelas. Gratis. Nanti Bapak saya kasih uangnya. Bapak tinggal beli di kantin. Kantin beli susu kambing dong. Nih, misalkan berapa? 20.000 segelas. Beli. Nanti uangnya dari saya. Bapak minum. Mau tidur minum. Nanti badannya bersih. Iya. Itu. Setiap hari. Kalau di sana di Riau nggak ada susu kambing, Bapak bisa tinggal di sini sebulan. Nginep. Bayarnya berapa Pak Haji nginep sebulan? Gratis lah. Nggak usah bayar. Gratis. Nanti Bapak saya kasih susu kambingnya juga gratis. Minum. Tapi kalau Bapak mau sehari dulu, 2 hari atau seminggu nyobain dulu, nggak apa-apa. Nginepnya di sini seminggu gratis. Nanti seminggu pulang ke Riau, cari susunya kayak begitu. Minumnya di kantin. Seminggu aja dulu lah. Hah? Seminggu aja dulu. Seminggu dulu ya. Iya. Ya udah, nanti kita siapin penginapannya seminggu. Iya. Nanti Bapak minum susu kambingnya di kantin. Ah, ya. Pakai gratis. Sehari 2 kali. Nah, ntar kasih uangnya sehari 2 kali. Bapak nggak usah beli tapi duitnya dari saya. Beli tapi duitnya dari saya. Tapi Bapak mesti bayar ke kantin. Karena kan kantin bukan punya saya. Iya, iya. Nah, Bapak bayar kantin, beli, minum. Nah, nanti Bapak sambil ijab anak yatim. Kalau malam mau ikut tahajud bisa. Iya. Kalau siang mau ikut tahajud bisa. Nanti seminggu Bapak pulang ke Riau, ke Pekanbaru, cari susu kayak begitu. Iya, iya. Yang murni. Itu sembuh total Pak. Minum selama 61 hari. Sehat, Bapak seger. Gitu. Karena di sini nggak ada istri Bapak, nggak ada air cebokan, jadi Bapak nggak bisa minumnya ntar sampai di rumah ya. Iya, iya. Yang di sini susu kambingnya aja. Oke. Terus apalagi hajatnya selain kesehatan? Jauh-jauh dari Riau, Pekanbaru. Kepingin kecukupan finansial. Uang. Nah, bisa gak Bapak bangun jam 00? Udah coba belum? Dulu pernah, tapi lama-lama rasanya apa namanya? Bosan apa? Harus dilawan. Iya. Bapak harus bangunnya jam 00. Bapak harus senyum. Bapak harus mandi. Bapak harus tahajud. Iya. Bapak harus baca Quran. Iya. Bapak bisa gak baca Quran? Enggak, tapi saya udah beli itu yang ada tulisannya Latin. Ya. Udah dicoba? Ya. Sekilas saja masih karena belum istilahnya belum dilakukan. Oh iya. Waktu beli itu kan. Iya. Aja dulu. Itu harus Pak. Jadi bangunnya jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Paksain baca Qurannya harus 12 juz. Pelan-pelan dulu dari sebaris 2 baris dulu. Lama-lama nambahin. Tuh. Harus. Kedua, Bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Yang di kertas tadi tuh yang dipegang mana kertasnya tadi. Yang 18. Iya, iya. Nah, ada gak tuh sifat 18 Bapak yang dipegang sama anaknya? Sifat 18 ada gak? Ya, sebenarnya ya banyak tapi ya Banyak. insya Allah saya Piro, ono piro.
Saya udah maksudnya udah berangsur belajar gitu. Heeh. Nah, udah berangsur belajar. Jadi saya berangsur belajar untuk ikhlas. Untuk ikhlas, legowo gitu. Ya, jangan ikhlas, legowo. Legowo, ya, legowo. Kalau ikhlas masih merengkel. Iya, iya. Coba dari 18, masih ada berapa sifat tuh yang ada di Bapak? Dari 18. Ada semuanya? Yang masih ada di hati Bapak? Pelan-pelan. Rasaku memang ya entah kenyataannya, tapi rasaku udah saya rubah-rubah gitu, memang ada gundah gitu, ada gelisah, saya udah kurangi gitu, udah berusaha untuk legowo gitu. Paksain nih sebulan, ilangin sifat 18, bisa gak? Sebulan. Bisa lah, bisa. Hah? Kalau ini pun insya Allah bisa lah, bisa. 18 sebulan. Bisa. Bisa. Oke. Kadang saya kan kalau lagi sholat memang saya fokuskan, jadi dunia saya maksudnya yang unek-unek itu saya lepaskan gitu. Sini buka. Yang unek-unek semua. Haji Marco juga dibukain. Sifat 18 itu sambil Bapak praktekin sholat tobat. Bapak udah pernah sholat tobat belum? Terakhir Bapak sholat kapan? Terakhir sholat kapan? Ada 100 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau sholat sih kalau di rumah memang setiap waktu, cuma kadang Setahun sekali sholatnya. kadang ada ketinggalan. Ya. Contohnya Sholat kapan? Setahun sekali apa setahun 2 kali sholat? hampir setiap waktu saya sholat. Oh iya, terus? Kalau sholat tobat udah pernah belum? Ya, kadang. Sholat tobat udah pernah belum? Dulu pernah, tapi kayaknya salah. Salah, keprevent salah nih. Jangan lupa. Ajarin bos, sholat tobat. Apa? Hah? Iya. Aduk, saus Jadi sambal, Bapak, aduk. salah satu cara untuk menghapus sifat-sifat 18 yang tidak boleh ada di jiwa, di hati Bapak yang dipesankan Pak Haji tadi, itu salah satu caranya adalah dengan sholat tobat. Karena dengan sholat tobat itu menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Kenapa Pak Haji ngajarin membersihkannya dengan sholat tobat? Kalau kita bersih hatinya dengan sholat tobat, menghadap Allah, datang ke Allah, mohon ampun, dijanjikan oleh Allah yang dihajatkan Bapak diberi, dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, kalau kamu datang kepadaku mohon ampun, maka akan aku lipat gandakan hartamu. Janjinya begitu Allah. Nah, caranya sholat tobat, Bapak habis maghrib sampai dengan isya, sholat membersihkan 18 itu kan 18 jumlahnya. Iya, iya. Nah, Bapak niatkan satu persatu. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Seperti sholat biasanya. Iftitah, Fatihah, surat pendek-pendek saja. Surat pendek itu bisa inna atau inna, bisa kul huwallahu ahad. Iya. Mana? Udah itu aja pendek-pendek. Terus 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Marco bikinin. 2 rakaat salam, dapat 1. Satu berarti dapat nomor 1 kan? Gundah. Selesai minum. Capek maksudnya. Langsung lagi saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka. Nomor 2 gelisah. Allahu Akbar. Sama kayak tadi, 2 rakaat. Bapak kalau capek
sholat berdiri, boleh sholat sambil duduk begini. Allahu Akbar, ruku', sami alhamdulillah, Allahu Akbar, sujud. Jadi antara ruku' dan sujud dibedakan. Rukuknya, sujudnya lebih dalam. Iya. Bacaannya yang pendek-pendek. Satu salam rata-rata kita 2 menit selesai. Kalau 18 salam berarti cukup butuh waktu sekitar 30 menit. 40 menit lah katakan. Dalam waktu 40 menit Bapak selesai sholat yang 18. Iya. Oke. Kalau ada sifat yang dominan di Bapak dari 18 itu, apa misalkan ada jengkel, ngeluh, komen, mikir, sedih, misal 5. Dongkol kali umumnya. Dongkol banget. Jadi ambil 5 ini sholat tobatnya 50. Iya. 50 salam. Waktunya tidak habis maghrib, waktunya boleh habis isya, ntar habis subuh, waktu terbit matahari, waktu duha, mau duhur, habis duhur, atau sebelum asar. Mantap. Dipraktekkan, dikuatkan dengan 50 sholat tobat membersihkan yang dominan dan 18 dari sifat-sifat yang umum yang ada di hati Bapak bersih, yakin pasti hajatnya terkabul. Karena Allah sudah berjanji, kalau sudah berjanji pasti tidak diingkari. Dan sudah ada yang mencontohin praktek sholat tobat 57 kali salam, namanya Pak Nasrullah, punya hajat 21 miliar terkabul, cair. Terkabul. Dan ucapannya mantap, apa yang dia inginkan, apa yang dia hajatkan bisa Allah kabulkan. Nah, kita tinggal nambah keyakinan. Yang pertama tadi Pak Haji pesankan, Bapak niat 100% sehat, hajat terkabul. Pak Nur bukain mie ayamnya Pak Nur. Raya dengan cara tadi itu. Bapak bukain. Bangun jam 00, jam 12 bangunnya. 12. Paksakan untuk senyum dan mandi. Itu untuk senyum itu saya kok Nggak bisa senyum. maksudnya bagaimana prakteknya? Nah, senyum. Saya ajarin. Pinjemin mic-nya. Jadi kalau Bapak punya kesulitan untuk senyum, karena kan bangun tidur ya agak risih juga ya. Dan ini jumlahnya 41 kali. 41. Jadi kalau Bapak senyum sebelah kiri kanan, kalau Bapak biasa aja susah buatnya. Jadi kalau saya pakai cara saya yaitu dengan cara napas. Ambil napas, tahan, senyum. Bapak bisa lihat istri atau siapa, lihat Pak Haji boleh caranya, atau foto-foto Bapak siapa, atau lihat apa, mungkin lihat YouTube-nya Pak Haji bisa senyum. Ambil napas, tahan, senyum. 2 Jadi menitnya itu bagaimana ngitung menit? detik. Detik. Berdetik ya, itu biasanya 20 itu detik. seperempat jam gitu. Kalau itu saya tuh pakai ini, pakai tasbih yang counter yang ini apa, yang plastik itu yang 10 ribuan, yang tik 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 gitu ya. Jadi biar nggak kurang. Ambil napas, diam, tahan, senyum. Sekali senyum 20 detik. 20 detik. Bapak biar Jadi kalau 40 sekali saya senyum ya sekitar seperempat. 4 jam. Lagi apa ya? Tahan. Ketika udah mulai napas itu apa, darah ke muka, langsung senyum. Bapak bisa lihat anak, mbak istri, senyum. 3. Ambil napas lagi. Tadi keluarin ya, ambil napas. Tahan. Senyum. Lepas lagi. Berarti 4. Sampai Bapak bisa ajarin. belajar. Tarik napas. Bapak silakan.
1, 2, 3. Tarik nafas. Sampai bisa. Tahan, senyum. Senyum dari giginya kelihatan, ada 7 giginya harus kelihatan. 1, 2, 3, tahan, senyum. Senyum itu lama-lama nanti Bapak biasa memang harus berusaha. Sambil lepas lagi, keluarin lagi napasnya. Ambil napas lagi. Tahan, senyum. Kalau bisa giginya Bapak kelihatan 7 gigi harus kelihatan. Hah? Ambil napas, Habis ini ntar aja. tahan, Jangan buka. baru senyum. Itu Pak. Jadi ini latihan karena ini latihan bersyukur bahwa kita bersyukur kepada Allah dan menikmati hidup ini. Kata Pak Haji, hati senang rezeki datang. Karena senyum juga ibadah. Kalau hati sedih, rezeki pergi. Karena kalau kita cemberut aja, kita nggak suka lihat orang cemberut ya. Begitu juga Bapak, kalau orang lihat Bapak cemberut terus, lo si Bapak ini mentang-mentang udah pensiun kok sama anak-anak jutek gitu, jangan ya. Selamat pagi anak-anak, ambil napas, tahan. Salaman sama ibunya atau bapaknya, wali murid, gitu Pak. Latihannya di rumah nanti ya. Kalau nggak di sini nanti kan nggak ada banyak kerjaan buat Bapak. Jadi ambil napas, tahan, senyum. Iya. Sambil ajarin nggak boleh inget masa lalu. Bisa Pak? Senyum, tangannya dilepas. Nah, dilepaskan. Nah, gitu senyum. Kalau tidur, duduk, tarik. Nah, tadi senyum biar awet muda. Nanti lebih muda dari anaknya. Awet tua. Awet tua. Jadi awet Ntar tua. saingan sama anak. Awet tua aja. Anaknya biar muda. Ya Pak ya, bisa Pak ya? Senyum. Udah bisa ya, senyum. 20 detik, bukan 20 menit, 20 detik. Bapak saat nahan diajari Pak Jimarko tadi, tarik napas, tahan, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepasin. Lepas. Lepasin. 20 detik itu ya, detik denyut itu lah, tek 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 tek, itu detik. Kalau pertama 20 detik belum kuat, latihan mulai dari 10 dulu, lama-lama bisa panjang. Bisa Pak ya? Senyum. Mandi, paksain untuk mandi, untuk kesehatan. Kalau nggak kuat air dingin, Air hangat. air panas. Jangan. Oh, jangan. Air hangat. Jangan air panas. Air panas. Air hangat, air hangat, air hangat. Locot ya. Jadi, panas nanti bulunya kita iya, diuji. Kayak bulu ayam. Ayam. Telurnya matang kayak telur asin. Air hangat. Terus baca Quran, Bapak. Latihan. Dikuatkan, usahakan semaksimal mungkin. Bapak kan sudah purna, sehingga kegiatannya lebih didekatkan ekstrimnya yang di malam hari. Ke Allahnya dikuatkan, nanti mendatangkan rezeki yang besar, banyak, wasilahnya Bapak ibadahnya ekstrim, nanti yang menikmati anak tercinta. Bapak juga masih bisa ikut menikmati. Ini berarti puja kesuma. Suma ini. Oh iya, iya Pak. Memang namanya pun Hah? Kesuma juga. Oh kesuma. Yoga Tri Kesuma. Puja kesuma, putra Jawa, kelahiran Sumatera. Ada asosiasinya itu Pak ya? Ada organisasinya? Organisasi dulu Ada. ada tuh, tapi udah hilang mengaruh. Udah hilang, iya. Jadi Bapak setelah Murah 10.000. senyum, ayam 10.000. mandi, sholat, 12.000. sholat tahajud. Kalau Nambah waktunya lagi gak? cukup, boleh 8 rakaat plus witir 3. Kalau waktunya Bapak mepet banget, boleh 4 rakaat. Witirnya boleh 3, boleh 1.
Terus lanjutkan dengan baca Al-Quran. Jangan kalah sama orang-orang yang ternak babi ngepet. Ada juga di Sumatera yang ternak babi ngepet. Jadi jaga lilinnya di malam hari kan Pak? Iya. Iya. Lah kita jaga lilinnya dengan ke Allah langsung. Cahayanya yang kita jaga adalah baca Quran. Ngantuk. Orang jaga lilin juga nggak boleh ngantuk, maksain. Kalau sampai lilinnya mati, ketahuan babi ngepetnya. Ya Pak ya, semangatnya harus tidak boleh kalah sama mereka yang bersekutu sama setan. Terus baca Qurannya, Bapak kalau belum bisa huruf Arabnya, dilatih pakai huruf Latinnya dulu. Nanti Bapak belajarnya, Masnya bisa baca Quran? Bisa, diajari nggak apa-apa Bapak. Ya, mulai Iqra boleh, atau kalau tidak ngajarinya Mas. Ngajarinya caranya Bapak baca surat yang hafal. Yang hafal misalkan Qul huwallah Fatihah hafal. Baca Bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan. Bismillah. Oh ini tahu huruf seperti ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lama-lama tahu, oh ini bacaannya ini. Tapi Bapak buka-buka baca yang ada tulisan Indonesia dulu, enggak apa-apa. Tulisannya yang dipotong per kata. Nanti Bapak bacanya tetap dari kanan. Tulisannya di sini, tidak dari menurut Pak, sambil belajar. Nanti coba lihat di masjid ada itu. Bapak buka, di masjid ada Quran, nanti Bapak beli yang seperti itu. Jadi ada tulisannya Arabnya alhamdu. Di sini tulisannya juga Indonesianya dari kiri sini alhamdu. Satu kata. Lillahi. Nih lillahi. Kata. Nanti lihatkan di tangga itu kan ada kotak itu. Ambil satu yang ada Quran yang bukan Quran murni, yang ada tulisan Arab, nanti beli yang kayak gitu. Ada contohnya nanti ya, bisa Pak ya. Terus yang tadi pesankan Pak Haji, Bapak tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Menyesali yang telah masa dilakukan, lalu. menyesali, mengingat Apa yang Bapak udah kerjain masa lalu, baik langkah yang benar apa yang jelek, nggak boleh diseselin. Karena semua ini udah seizin Allah. Walaupun kita dibodohin orang, walaupun kita ditipu orang, walaupun kita dinakalin orang, kita jangan seselin. Karena di muka bumi ini ada yang namanya hukum karma. Betul. Itu pasti ada hukum karma. Jadi Bapak dijahatin, ditipu, dinakalin, Bapak ucap alhamdulillah. Nanti yang nakalin Bapak dibayar kontan sama Allah. Hukum karma berlaku. Nggak kena dia, kena sama anaknya. Itu pasti. Oke? Nggak boleh diseselin, terangin. kenapa tidak boleh mengingat-ingat masa lalu. Wajib pesen banget tentang itu, ditekan-tekan lagi. Karena kalau Bapak ingat-ingat masa lalu itu, Bapak akan kembali ke sifat 18 itu. Karena ingat yang waktu itu Bapak mesti timbul rasa jengkel, timbul rasa sedih, timbul rasa mikir, timbul rasa bawel, ngomel terus ngomelin, tidak ada orangnya ngomel sendiri. Itu akibatnya. Karena apa? Karena kita diciptakan seperti ini, Pak. Kepala kita ini, wajah kita itu sudah menghadap ke sana full, paling noleh begini. Depan. Kita nggak bisa muter wajah kita, lihat belakang. Jadi kita harus fokus ke masa depan. Masa depannya Bapak masih panjang, ngangkat Masih punya anak 2, ngangkat cucu, Bapak sendiri bahagia, sejahtera, kaya raya di hari tuanya.
ke depan yang disongsong, yang lalu tidak boleh karena akan menimbulkan sifat yang 18, akan mengganggu proses terkabulnya hajat Bapak. Yakin Pak ya? Yakin, harus yakin. Nah, ajarin cara nyentongin duit. Cair 10M. Buat sini Pak. Bapak sebelah situ. Ajarin. Bapak ini dikasih uang bibit Pak. Nah, uang bibit ini diusahakan tidak untuk belanja, disimpan biar awet, pakai plastik boleh tapi laminating, kasih plastik untuk nyimpen saja. Nanti waktu praktek ilmu centong ini dikeluarkan dari plastiknya. Prakteknya begini. Ini ibarat zaman kecilan Bapak dulu yang main burung dara, doro ngingu doro niko, niki dadi bandangane. Jadi bandang ngene wong, ngene koncone ya. Iya kan? Iya Mas, enek ngono gini Sumatera ya. Diculke dorone koncone disawat sih. Yo, sini diculke. Aneh kalah, dorone dhewe menclon di situ. Kalau ini sudah lulut istilahnya, dia omah kerasan di rumah kita, ini tetap akan pulang. Yang banyak itu 10, 20, 30 ngikut ke rumah kita. Akhirnya masuk ke Pak Kupon. Filosofinya kira-kira kayak gitu, jadi bandara. Jadi kita ngundang teman-temannya dia yang ada di luar negeri, saudara-saudaranya dia yang ada di Indonesia sini, kan banyak teman-teman. Jadi Bapak praktekin, undang, nyentok Cocol no. ke dalam, Makan. tarik ke dalam. Nah, nggak usah gosok-gosok sampai gini, yang penting Sambil kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teksnya tak kasih, terus nanti dikembangkan sendiri bahasa Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yang Kita pikir suara bayi itu suara anak kambing ya. Oe, gitu ya. Santo bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan Bapaknya lagi jajan. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng datang ya, datang bulan ini, hari ini ke rumah saya, masuk ke almari saya, masuk ke berangkas saya, masuk ke dompet saya, masuk ke rekening saya. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawanmu dari manapun juga yang sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, bawa ke sini kawanmu dari manapun juga sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini ya. Saya lagi butuh uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini, kawanmu dari manapun juga sebanyak. Bahasanya Bapak olah sendiri, diulang-ulang seperti ini. Infonya dari mana? Boleh habis duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau waktu-waktu yang lain. Suami istri yang isi aslinya ketiga ya di sapi di Riau, Bisa. Jambi, dan satu bulan coba tuh menjadi kandang yang betul kan coba gitu yang dari kandang yang sudah bertemu istrinya kecil, istri suaminya kedua ada tiga dan suami Istrinya lebih tua umurnya. istri Oh.
Sebulan kalau nggak salah di sini. Iya. Baru nyampe toh. Baru pamit sebulan minggu lah ya. Oh ini kan dua Bapak. Jadi yang kalau ini kan kalau laki-laki ganteng-ganteng. cantik-cantik. Oh, gitu. Dipanggil apa saja boleh. Siapin kamar buat yang bisa tidur berdua. Ambil duit buat bayar beli susu sama buat dia makan selama seminggu berdua. Nanti masnya makannya di kantin ya. Tinggal bayar aja. Makan bayar, makan pagi, siang, sore ya. Mau pengen yang gas ke sama tamu nggak boleh. Karena kan nggak bayar. Yang bayar aja di kantin. Kalau yang nggak bayar kan mesti habis tahajud makannya. Nanti kamu lagi tes tahajud pasti tidur. Nanti siang nggak makan. Ada ya tasnya ya. Nih, gua ambil duit nih. Pegangin 2 juta. Sama yang tempatnya Mbak Nadia kemarin buka tuh. Ramahnya. Masih dipegangan buat makan sama beli susu. Kita mereka kamarnya sendiri. Kasih juta sama 200 sama tempat yang Mbak Nadia kemarin. Kantin tau kan sini. Makan, minum di situ ya. Kalau kamu mau bawa ke kamar minum, bawa beli di situ ya. Minum susu di situ ya. Masnya minum, bapak minum. Kalau dia mau minum nggak apa-apa, beli aja. Tinggal bayar kok. Ini udah saya siapin duitnya. Nih pegang. Sama ya Terima untuk kasih banyak ya. Iya. Terima kasih banyak. Minum susu, makan ya makan di sini. Ya. di kantin. Seminggu udah sehat. Heeh. Baru-barunya sehat. Dirawat bapaknya Mas ya. Nggak ngerokok kan, Pak? Ya. Nggak ngerokok kan? Ngasep enggak? Yang rokok anaknya ya. Anaknya. Ya, biar sehat. Kasih tahu kamarnya. Siapin kamarnya. Udah ya? Ya. Nginep, makan. Makannya di sini ya, di kantinnya. Makannya berdua sama papahnya. Dompetnya jangan sampai ketinggalan ya, HP-nya ya, disimpan. Sip, terkabul ya. Cair ya. Harus cair. Harus cair 10M. Harus cair 10M. Harus cair 10M ya. Papahnya ya. Makan sehari 3 kali. Minum susu kambing sehari 2 kali ya. 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 Assalamualaikum Pak. Ya. Berobat. Dikasih duit. Hah? Minumnya gratis. Minumnya gratis. Salam. Ya duduk. Ayo duduk. Yo duduk. Ya. Ini rombongan apa sendiri? Rombongan Pak Haji. Oh iya, yuk. Yuk. Rombongan apa sendiri? Rombongan. Ada berapa orang? Oh iya. Mana bangkunya? Bapak tinggal di mana? Di jalur 8 Saleh. Palembang. Palembang. Sehari-hari Bapak kegiatannya apa? Usaha Usahanya apa? beras padi pupuk. Apa? Beras padi pupuk. Oh, jual beras, jual padi, jual pupuk. Iya, Di rumah atau di warung atau di kios? di rumah. Di rumah. Dikerjain sendiri atau berdua suami istri? Sendiri. Sendiri. Kalau istri apa kegiatannya?
Butik. Hah? Kemarin jualan baju di rumah sama mainan. Jualan baju sama mainan. Ah, Baju belanja di mana, mainan belanja di mana? di Palembang. Oh, di Palembang, jual lagi di Palembang. Jual lagi di jalur. Oh, Tok di maksudnya Pak. Oh, iya 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 iya. Jadi beda usaha ya. Ya. Tapi usaha suami sekarang tuh nggak maju lagi. Kenapa? Banyak apa tuh namanya? Persaingan. Hmm. Ah, Jadi ada yang jualan kayak bapak juga. iya banyak. Punya. Nah, ini bapak usia berapa sekarang? 47. 47. Iya. Ibu usia berapa? 30. 32. 32. Ini bapak sama ibu nikah udah berapa tahun? 2021 nih kan. 2002. 2002. 23. 23 tahun. Anaknya berapa? 23 tahun. 3. 3. Paling besar? 1. Nomor 2. SD kelas 5. Nomor 3. Ini. Ini dapat dikasih. Ini dikasih. Oh, bukan hamil. Bukan. Oh, iya iya. Yang ketiga gugur. Keguguran. Oh, iya iya. Jadi yang nomor 1 SMP. SMP kelas 2. Nomor 2. SD kelas 5. Oh iya. Nah, ini maksain ke RDI apa hajatnya? Hajatnya mau ngulang dagang lagi. Mau jualan dagang lagi. Iya. Oh, jadi sekarang bapak warungnya tutup. Tutup total. Tutup total habis. Barangnya habis. Habis. Duit juga habis. Habis. Modal juga habis. Malang utang. Malang utang. Utang Wow. banyak sudah. Kalian tak liatin rumah itu Pak gimana? Liatin rumah. Rumah yang mana? Rumah jual. Yang ditunggu. Itu kan tempat rumah orang tua dulunya. Mhm. Nah, kami renovasi. Itu. Rumah yang ibu tinggalin sekarang. Iya. Itu rumah peninggalan orang tua. Iya. Zaman peran dahulu. Transmigrasi dulu. Nah, Nah, sekarang orang tuanya kemana? udah meninggal semua. Ninggal semua. Iya. Itu orang tua bapak, orang tua ibu. Orang tua ibu. Orang tua ibu. Oh, jadi peninggalan trans sekarang ibu yang tinggalin. Iya. Kami renovasi jadi toko tempat jualan. Toko tempat jualan di situ. Iya. Tengah masih rumah teras dulu lama, istilahnya depannya aja. Di renov terasnya. Ah, Tengahnya masih. tengahnya masih. Di belakang dibangun, depan dibangun, tinggal tengah yang belum dibangun. Jadi gini Pak, suami istri atau suami aja, Ya. suami istri atau istri saja Ya. tidak boleh bangun rumah kalau belum nikahin anaknya. Boleh dia bangun, tapi mesti ditungguin sama orang tua bapak atau orang tua ibu. Misalkan nih kita mau bangun nih ruko, kita mau bangun rumah, kita mau bangun kios, kita mau bangun kontrakan, atau kita mau renovasi rumah. Mesti ada orang tua kita atau orang tua istri kita yang duduk di situ. Kalau tidak ada, habis ekonomi kita. Iya. Utang habis Iya. dalam bentuk habis. Yang ada tinggal utang. Utang. Tapi kalau kita bangun, ada orang tua kita duduk di situ nungguin, apa Iya. dia jadi mandor, apa dia hanya duduk aja, Iya. atau dia cuman ngawasin, atau dia sebagai apalah cucuk di situ. Iya. Itu nggak ngaruh. 2, kalau kita belum nikahin anak, nggak boleh bangun kuburan. Kalau kita belum nikahin anak, nggak boleh buka atap rumah. Iya. Itu dilanggar semua itu Pak. Itu dilanggar semua. Gitu. Pas usaha lagi lancar, jadi ada uang Bangun. beli mesan itu Pak apa itu? Yang Oh, beli batu Nisan, ya. nisan. itu yang itu tuh ya. Ya, kijing. Ya, dipasangin semua yang belum kayak itu. Kuburannya orang tua. Iya. Nggak boleh. Jadi, Nggak boleh. Itu ekonomi kita habis, bos. Ludes. Minus. Tapi tenang, ada tolak balanya. Nanti saya ajarin ya. Iya. dapur juga dibongkar. Oh, nggak boleh. Kalau belum nikahin anak, nggak boleh. Bapak tinggal di mana? Pegang mic-nya mana? Ini. Ya, tinggal di mana? Saya Tangerang Selatan.
Kirain 40 jalan 50. Hah? Kirain 40 jalan ketahuan 50. Yang mana? Pas balik jadian. Bentar. Oh iya. Bapak tinggal di mana? Di Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan. Kesini sama siapa? Sama istri. Sama istri. Iya. Apa kegiatannya sehari-hari? Saya sekarang kegiatannya itu memang nggak banyak karena di awal kita usaha itu di event organizer. Event organizer tuh Iya. kayak gimana? Ya, yang bikin Contohnya? acara, Pak. Apa? Bikin acara. Bikin acara di Iya. mana? Di mall? Dulu Di di mall gedung? pernah, di mall pernah, terus kemudian lebih banyak ke pemerintahan. Nah, sekarang itu kan apa namanya? Kemarin kena COVID. COVID kan nggak ada pameran sama sekali. Nggak ada event-event. Nggak ada event. Nah, terus Vakum bener. vakum. Tapi pengeluaran ada aja. Pengeluaran. Buat makan, bayar listrik, Karena kebetulan beli kita kan pulsa. punya pinjaman di bank kan. cicilan jalan Ya. terus. Waktu pandemi cicilan nggak libur ya? Nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Oh, Iya, jadi cicilan harus bayar. Tetap jalan. Walaupun pandemik. Iya. Oh, dasar. Ya, terus kemudian kita selain event Itu pinjam duit buat apa dulu kalau ingat-ingat? dulu itu buat modal, kita kan punya perumahan juga, Pak, di Bojonggede. Maksudnya bangun atau masarin? Kita bangun Dari nol? Dari nol. Dari bebasin tanah? Iya, dari dulu waktu pekerjaan kita itu bagus di event ini, kita nyicil beli tanah, Pak, ceritanya. Beli tanah? Beli tanah 4.800, terus belakangnya dijual lagi 5.000. Jadi akhirnya kebentuk tanah itu satu hamparan. Iya, klaster itu 1,4 hektar. Wow, luas. Iya, jadi kita bingung mau diapain, tadinya mau dipakai untuk ya kalau kita bikin villa gitu ya, Pak. Kegedean. Ya tadinya kegedean kan, ngurusinnya repot. Akhirnya kita mikir ya udahlah kita bikin perumahan dijual Dari nol? dari nol, Pak. Ngurus izin? Iya, ngurus izin. Ngeratain tanah? Kebetulan tanahnya kita dapat yang tanah mateng, Pak. Oh, udah mateng. Iya, dulu dipakai untuk orang garap singkong. Oh. Jadi kebetulan jadi nggak perlu uruk segala macam, nggak perlu. Cat and fill. Ya, kita hanya pagar Bojonggede. Bojonggede di Bilabong situ, dekat sebelahan dengan Bilabong. Nah, pas COVID itu ya semuanya jadi berantakan. Kita harus Jadi minjem duit berapa kalau ingat-ingat dulu? Pernah minjem duit? Kita itu di bank itu dulu ada beberapa bank, Pak. Oh. Ada beberapa bank. Jaminannya? Nah, jaminannya itu salah satunya tanah kita yang di klaster ini, Pak. Jadi ada 2 sertifikat induk yang kita sekolahin di bank. Karena COVID kita nggak bisa beresin, akhirnya kita nggak bisa jualan lagi nih, Pak. Oh, kekunci di situ. Iya, kekunci di situ karena kita nggak bisa mecah-mecah gitu kan, nggak bisa jualan. Nah, terus akhirnya kita untuk tetap survive, kita pinjam dengan mungkin rentenir gitu. Jadi sekarang pihak ketiga. Ya, pihak ketiga gitu. Jadi kita malah babak belur sampai sekarang minus. Itu sih, Pak. Bos, lahiran tahun berapa? Saya 68. 68. Istri lahiran tahun berapa? 71. 71. Iya. Jadi udah berkeluarga berapa tahun? Kira-kira 27. 27. Iya. Jadi anak berapa? Anaknya 2. Paling besar kegiatannya apa? Apa, Lus? Laki perempuan? Laki. Anaknya yang besar laki, Pak. Sekarang dia banyak kerja dari rumah aja karena sudah lulus kuliah. Sudah lulus kuliah. Kalau yang kedua baru selesai. Nomor 1 jadi di rumah, kerja dari rumah. Iya, kerja dari rumah. Kerja di rumah tuh kerja apa contohnya sih? Jadi biasanya dia dapat order untuk menggambar di sini. Menggambar. Gambar. Iya. Oh, memang sekolahnya apa terakhir? Teknik mesin. Hmm? Teknik mesin. Teknik mesin. Iya.
Oh iya. Itu. Yang nomor 2 apa Yang kegiatannya? Nomor 2 baru selesai ujian skripsi. Oh, masih kuliah. Iya, baru selesai sidang. Oh iya. Lulus ya. Jadi bos sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Bintaro. Bintaro. Jadi Bintaro Bojonggede jauh gak tuh? lumayan. Berapa jam? Paling ya 40 menit lah. 40 menit. 40 menit kalau dari Bintaro. Jadi dari rumah ngontrol ke proyek tuh bolak-balik. Sekarang karena kegiatannya itu nggak ada, jadi kita Nggak kontrol. nggak banyak ke situ. Kecuali ada yang mau lihat kayak gitu. Nah itu Jadi ya, sekarang bos apa kegiatannya? Pakai mic. Bos apa kegiatannya? nyari solusi pak. Hah? Nyari solusi Nyari supaya solusi itu ini kayak gimana? tetap bisa kembali jalan seperti dulu. Semuanya berjalan dengan apa namanya sesuai harapan kita semua gitu. Jadi memang sudah berapa tahun ya kita ini berapa tahun ya Lesya itu mulai ya? Dari 2019 ya. 2019 sampai sekarang jadi kita Jadi lo kerja berdua apa sendiri? awalnya saya sendiri, terus kemudian karena ini ada perumahan, ibu bantuin saya di event organizer-nya. Oh, Jadi tapi malah apa namanya banyak yang apa namanya nggak sesuai dengan harapan lah, jadinya nambah kejeblos minusnya gitu. bos, gue kan lihat nih tamu-tamu RDI yang pada datang ke sini, kenapa pada minus ambles. Iya. Nggak taunya dia bertolak belakang sama Allah, bos. Iya. Salah satunya si bos Iya. bertolak belakang. Apa bertolak belakang? Ngalahin pandemik, bos. Iya. Sekarang pandemik udah seizin Allah belum? Iya, Udah. Itu kan maunya Allah, bukan maunya kita. Iya. Tapi kita nyalain. Gara-gara pandemik gue jadi terpuruk. Kata Allah, kenapa gue disalahin? Iya. Malaikat, hajar tuh manusia. Bangsat tuh. Si bangsat hajar. Dihajar, bos, bangsat. Iya. Salah satunya siapa? Kita. Iya. Kenapa? Karena kita nyalahin pandemik. Iya. Harusnya pandemik disyukurin. Kalau bisa ada lagi, ya kan? Iya. Biar rame. Apa? Buat saya, biar bunganya tahu banyak. Iya, pandemi kan dagang kembang lo laku ya. Haris. Iya, jadi dengan adanya pandemik, orang yang jual peti jenazah kaya raya. Karena semua Tapi- mayat dikubur pakai peti. Sekarang peti jenazah sepi. Karena mayatnya langsung dimasukin kurung batang, digotong-gotong mayatnya. Harusnya kan masukin peti kan. Makanya kata peti, kapan pandemik lagi? Terutama toko obat, pabrik obat, masker. Kata masker, kapan pandemik lagi? Kata yang korupsi di pemerintah, iya ada lagi dong, gue mau korupsi. Jadi intinya gitu, bos. Tapi emang ini sih Pak, waktu pandemi itu juga ada hikmahnya buat perumahan kita. Iya. Artinya gini, pada saat itu kan orang nggak boleh mengadakan nikahan Ya. rame-rame. Akhirnya kalau saya pikir itu uang mukanya dibayarin ke rumah kita, Oh, gitu kan? pada invest. Iya, pada beli rumah kita itu dalam waktu 6 bulan itu terjual 30 unit. 30 unit. 30 unit. Nah, tapi kan karena kita punya pinjaman di bank, Bang. jadi kita larinya ke sana semua buat lunasin. Nah, ini masih ada nyangkut ini yang apa namanya, yang untuk event ini kan belum kekejar. Nah, kita harus cari solusi lah. Pokoknya intinya gini, bos. Kenapa kita terpuruk? Kita pernah bertolak belakang sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu tuh sifat 18. Karena sifat 18 tuh sifat setan. Itu nggak ada di kita. Kalau bisa nggak ada di kita. Ini di kita ada sifat 18. Coba Bapak lihat sifat 18. Ibu lihat sifat 18. Bos, lo lihat sifat 18, bos. Nah, dari 18 sifat itu coba jangan ada di kita. Karena itu sifat setan.
Itu tidak ada di Al-Quran. Kenapa ada di kita? Salah satunya gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel. Kata Allah, buat apa ada? Buat apa ada? Nggak boleh. Jadi bapak sama ibu, karena ini kita privatnya nggak spesifik, nggak khusus. Jadi kita rombongan, ya kita global aja ya. Kecuali kalau bapak khusus, kita khusus, ngerucut. Nah nanti bapak sama ibu pelajarin sifat 18 nggak boleh ada. Jangankan 18, 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Jangankan 1, rembes aja nggak boleh. Bocor halus namanya. Bocor halus tuh kita suka, kapan ya saya punya duit 10 miliar? Kapan ya ekonomi membaik? Nggak boleh. Kalau ibu sama bapak ngomong sampai kapan, Allah nggak mau jawab. Kok nggak mau jawab? Kata Allah, ngapain lo jawab? Buat apa kamu nanya kapan? Orang kalau ke aku itu eksak, pasti. Kalau ibarat kita sekolah SMA tuh A1. A1 fisika, bukan biologi, bukan juga sosial, tapi eksak, pasti. Jadi kalau udah ke Allah pasti, nggak ada kata insya Allah. Apalagi kata mudah-mudahan, apalagi kata semoga. Nah kita dalam kesehariannya suka ngomongnya mudah-mudahan ekonomi membaik, mudah-mudahan saya seperti dulu lagi, mudah-mudahan, pasti. Iya, jadi eksak, pasti. Jadi bapak sama ibu tinggal keyakinannya harus kuat, pasti gitu. Pak Haji, saya ada dari 18 ada 5, nggak boleh. Jangan karena 18, 5 nya nggak boleh, jangan 5, 1 aja nggak boleh. Nah coba bapak perkeluarin tuh sifat 18 sama ibu, nggak boleh. Kedua, bapak sama ibu tidak boleh ingat masa lalu. Kita suka ingat masa lalu. Coba kalau masih kayak dulu kali ya, mungkin kita nggak begini ya. Nggak boleh. Si masuk lagi di situ. Nggak boleh ingat masa lalu. Nggak boleh lihat ke belakang. Kita suka ngelihat ke belakang. Ngelihatnya harus ke depan. Tatap terus ke depan, fokus kacamata kuda, terus kacamata kuda, terus. Dan bapak sama ibu mesti ingat ayatnya di Al-Quran, habis gelap terbitlah terang. Tidak ada ayatnya habis gelap, gelap lagi, nggak ada. Jadi kalau bapak dan ibu hari ini lagi nggak punya modal, bapak dan ibu lagi nggak punya modal, lagi terpuruk, bapak harus patenin di dalam hati, besok pasti terang. Sekarang udah jam 3 malam. Bentar lagi jam 5. Bentar lagi matahari terbit. Bentar lagi udah mau terang. Bapak yakinin itu. Jangan bapak bilang, sampai kapan ya? Nggak boleh, berarti lo nggak yakin dong besok terang. Pantesan hajat lo lemot. Itu. Contoh kayak presiden kita sekarang, ijab jadi wakil presiden sama Megawati, gagal, bangkit lagi, ijab jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal, bangkit lagi, ijab sama Allah jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal, bangkit lagi, ijab sama Allah jadi presiden sama Gibran, jadi. Kita kan nggak bangkit-bangkit. Dapat modal dari mana ya? Ini aja belum lunas utang. Kata Allah, lu itu masuk ke 18 dong. Yang mana? Itu ngeluh. Itu mikir. Itu komen. Itu sedih. Aja masuk semua. Nggak boleh. Jadi intinya apa sih Pak Haji? Di acara pertemuan saya ini, tidak boleh ada sifat 18 mulai dari sekarang pulang dari sini. Tidak boleh ada sifat 18. Kalau masih ada, mundur jauh. Bapak tahu ular tangga? Kita dulu pernah kecil main ular tangga. Udah tinggal 3 lagi mau finish,
pas dikocok satu, buntut ular ke bawah. Harusnya udah tinggal finish. Kenapa jadi mundur lagi? Kocok lagi karena melanggar. Kena lagi buntut ular lagi, mundur lagi, makin jauh. Kok jadi begini ya? Itu dialah ular tangga. Kenapa? Karena sifat 18. Nah, Bapak ada pertanyaan nggak dari yang saya terangin? Bapak ada gak yang mau ditanyain yang dari saya terangin? Yang nanyain yang kemarin Pak, saya ini sudah 2 kali ke sini privatnya. Iya. Yang 2 juta apa yang 10 juta? 2 juta. Oh. Ya, apa yang mau ditanyain? Yang apa? Yang nyentongin penyakit di sini sama yang teh lalat itu, Pak. Oh, kalau teh lalat kasih upil. Iya. Ucapannya itu Pak lupa, Pak. Ucapannya gimana? Ngomongnya tuh. Ada di kertas, ada gak kertasnya? Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang jelek-jelek yang ada di gitu. Nanti dibaca. Kali dioles, Pak. Ya, diolesin. Ya kalau satu, kalau banyak gimana, Pak? Ya kalau banyak mesti sedekah senilai makanan favorit. Itu nggak berlaku. Apa makanan favoritnya ibu? Misalkan ibu sukanya Bakso. bakso, makan dulu di bakso itu berapa seporsi? Ya, misal 10.000. 10.000. Minumnya apa? Misalkan es teh manis 5.000. Iya. Jadi 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim RDAE kali 12. Udah selesai. Manjur.